Hanya saja, banyak ahli bela diri yang memiliki kekuatan tidak peduli dengan ketenaran dan keuntungan semacam ini dan hanya fokus pada latihan mereka. Kalau tidak, Warden mana mungkin bisa menduduki posisi nomor 1 di Provinsi Alhas. Kalau begitu maka komunitas bela diri di Provinsi Alhas terlalu lemah. Kau jangan tidak percaya. Aku dengar Raja Alhas sudah mempraktekkan teknik yang sangat luar biasa, bagaikan dewa yang bisa terbang. Hanya saja, aku memang belum pernah melihatnya. Sopir itu berkata secara misterius. Deva hanya tersenyum. Bagi orang biasa, kekuatan seorang Great Grandmaster tingkat 8 memang bagaikan dewa. Apakah kau tahu di mana tempat tinggal Warden? Deva bertanya. Di sebelah barat kota, ada sebuah villa seluas ribuan hektar. Itu adalah tempat tinggalnya. Namun kalau kau bisa memiliki undangan, kalau tidak, sebaiknya jangan pergi ke sana. Pada saatnya, bukan hanya tidak bisa masuk, mungkin saja kau akan dipukuli. Ingin bertemu Raja Alhas harus membuat janji tamu terlebih dulu. Sopir itu berkata dan memperingatkan Gustav. Terima kasih banyak. Aku hanya bertanya asal. Aku juga tidak mengenalnya. Untuk apa pergi ke sana? Deva tersenyum dan berkata. Saat sopir itu membawa Deva dalam perjalanan menuju ke hotel, tiba-tiba ada sebuah mobil hitam yang muncul dan maju dengan cepat dari arah belakang saat memasuki jalan yang tidak biasa dan agak terpencil, dan langsung bertabrakan dengan taksi itu. Ini membuat supir taksi itu terkejut dan bergegas turun dari mobil untuk memeriksa. Saat melihat mobil pihak lain adalah sebuah BMW, raut wajah sopir itu berubah drastis. Kau buta ya, bajingan? Bagaimana caramu mengemudi? Dua orang pria keluar dari BMW hitam itu dan berteriak memaki supir taksi. Kalian berdua, maaf, tapi kalian berdua yang tiba-tiba muncul dan membuatku tidak sempat mengerem mobil. Sopir itu segera meminta maaf kepada dua orang itu. Hanya saja salah satu dari mereka tidak mau mengalah dan mendorong sopir taksi itu. Sementara yang satu lagi diam-diam mengamati Deva yang ada di dalam taksi. Meskipun Deva duduk di dalam taksi, tetapi dia sudah menyadari sejak awal ada yang diam-diam mengamatinya. Dan dua orang itu samar-samar memancarkan aura bela diri. Meskipun keduanya sengaja menyembunyikan aura mereka, tetapi Deva masih bisa mendeteksinya. Kalian berdua, aku sedang buru-buru. Bukankah hanya tersenggol? Berapa biayanya? Aku akan mengganti rugi kepada kalian. Deva saat ini membuka pintu mobil dan berjalan turun. Salah satu di antara mereka menatap Deva dari atas ke bawah. Sedangkan Deva sengaja menunjukkan auranya dengan samar-samar. Terlihat jelas, raut wajah kedua orang itu sedikit berubah. Namun mereka memperbaikinya dengan cepat. Biaya perbaikan mobilku paling tidak 3 juta. Salah satu dari mereka berkata. Deva tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan 3 juta dari sakunya dan memberikannya. Pak sopir, ayo kita pergi. Aku buru-buru ingin beristirahat. Deva berkata kepada sopir itu. Sopir itu juga tidak berani bergerak. Sampai pihak lawan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Pergilah, pergilah. Sopir taksi itu seolah sudah mendapat pengampunan dan bergegas pergi mengemudikan mobilnya. Saudara, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kau, pasti aku sudah mendapat kesialan. Kau tidak tahu, dua orang itu adalah orang dari keluarga Yosua. Sopir taksi itu berkata, orang dari keluarga Yosua? Bagaimana kau bisa tahu? Deva tercengang, tidak tahu bagaimana sopir taksi itu bisa mengetahuinya. Karena bagaimanapun, sopir taksi itu hanyalah orang biasa. Dia tidak mungkin bisa merasakan aura ahli bela diri dari dua orang itu. Aku sudah menyadarinya saat melihat mereka, karena mereka sengaja menutupi tato di lengan mereka. Tapi saat aku turun dari mobil, aku sudah melihatnya. Orang-orang dari keluarga Yosua itu tidak bisa diprovokasi. Sopir itu berkata dengan ketakutan. Deva tidak mengatakan apapun, hanya saja dia sedikit bertanya-tanya.
Untuk apa dua orang dari keluarga Yosua itu mengikuti dirinya? Jelas pihak lain sengaja menabrak mobil, lalu mengamati situasi di dalam mobil. Apakah Warden tahu dia datang kemari? Namun tidak peduli Warden tahu atau tidak, Deva tidak takut. Dia hanya takut Warden tahu dia datang kemari dan diam-diam kabur. Saat mereka tiba di hotel, sopir taksi itu tidak meminta uang dari Deva dan berterima kasih kepada Deva lalu pergi. Namun Deva menyadari dua orang yang mengendarai BMW hitam tadi mengikuti dirinya dan memarkirkan mobilnya tidak jauh dari sana. Deva tidak panik. Dia berjalan masuk ke dalam hotel dan setelah menempatkan Eli dengan baik, dia berjalan keluar dari hotel. Dua orang itu masih mengawasi tidak jauh dari pintu masuk hotel. Dan saat mereka melihat Deva keluar, mereka berpura-pura berbalik. Deva berpura-pura tidak melihat kedua orang itu dan berjalan ke sisi jalan dengan santai. Melihat Deva pergi, dua orang itu bergegas mengikuti. Namun setelah mengikuti sesaat, dua orang itu menyadari bahwa Deva sudah menghilang. Gawat, orangnya hilang. Bagaimana ini? Apakah kita harus melapor kepada kepala keluarga? Dua orang itu berbisik dan berdiskusi. Kenapa kalian berdua mengikutiku? Pada saat ini Deva berjalan keluar dari belakang kedua pria itu. Dua orang itu terkejut dan segera berbalik. Menemukan Deva sedang menatap mereka dengan ekspresi mempermainkan. Kau, apa yang kau katakan? Kami hanya sedang berjalan-jalan. Siapa yang mengikutimu? Salah satu dari mereka berkata dan mencoba untuk menyuruh satu orang lainnya untuk pergi. Namun sosok Deva melintas dan langsung menghalangi di depan mereka berdua. Kalian tidak perlu berpura-pura lagi. Kalian sudah mengikutiku sepanjang perjalanan. Apakah Warden yang mengutus kalian kemari? Deva bertanya dengan tegas. Bicara sembarangan apa kau? Kami tidak mengerti. Sebaiknya kau minggir. Jangan macam-macam dengan kami. Salah satu dari mereka mengancam Deva. Sepertinya kalian tidak akan bicara kalau tidak dianiaya. Deva menyeringai lalu melayangkan sebuah tamparan. Kedua orang itu melihat Deva melayangkan tamparannya dengan jelas, tetapi menyadari mereka tidak bisa menghindar. Orang yang tadi mengancam Deva langsung terkena tamparannya. Dua orang itu seketika terkejut. Mereka merupakan Grandmaster. Melihat orang lain melayangkan tamparan, tapi mereka tidak bisa menghindar. Nah, kau cari mati. Orang yang ditampar seketika menjadi marah dan aura di tubuhnya meledak. Sebuah tekanan yang menakutkan mengarah kepada Deva. Orang lainnya juga tidak berpura-pura lagi dan langsung menyebarkan auranya. Hanya Grandmaster. Berani bertindak sembrono. Benar-benar tidak tahu kekuatan diri sendiri. Deva mendengus dan kilatan dingin melintas di matanya. Deva sama sekali tidak bergerak. Namun aura agung dari tubuhnya langsung menekan dua orang itu dan membuat keduanya tersungkur di tanah dalam sekejap. Saat ini tatapan kedua orang itu dipenuhi dengan kengerian dan mereka benar-benar takut. Di hadapan Deva, mereka menyadari kalau mereka sendiri bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Orang baik, ampunilah kami. Orang baik, kami juga hanya ditugaskan oleh orang lain. Dua orang itu memohon ampun kepada Deva dengan putus asa. Katakan, apakah Warden yang menyuruh kalian untuk mengikutiku? Kalian tahu siapa aku? Deva bertanya dengan dingin. Salah satu dari mereka menggelengkan kepala. Tidak tahu. Kepala keluarga hanya menugaskan kami untuk berjaga di bandara dan mengawasi pesawat yang datang dari kota Gama. Jika ada ahli bela diri yang memiliki kekuatan di atas Grandmaster, maka dia meminta kami untuk melaporkan kepadanya setelah memastikan titik menetap orang itu. Jadi kalian sudah melaporkan titik menetapku? Deva mengernyitkan keningnya. Jika Warden mengetahuinya dan diam-diam kabur, maka masalah akan menjadi rumit. Dunia begitu luas, di mana dia harus mencari orang itu? Tidak. Kami belum sempat melaporkannya, karena kami tidak bisa memastikan kekuatanmu. Pihak lain menggelengkan kepalanya dan berkata, Deva baru mengetahui kalau dua orang ini terus mengikutinya dan sengaja menabrak mobilnya, ternyata untuk mencari tahu kekuatannya. Deva menyembunyikan sebagian besar auranya.
Jadi kedua orang itu tidak dapat memastikan kekuatan Deva dan tidak berani melapor begitu saja. Baiklah, kalian berdua, pergilah. Setelah selesai bicara, Deva menarik kembali auranya dan berjalan ke sisi lain. Setelah Deva pergi, barulah dua orang itu berani berdiri. Dan saat melihat sosok Deva yang sudah menghilang, keduanya baru mengeluarkan ponsel mereka untuk melapor. Namun belum sempat melakukan panggilan telepon, kedua orang itu seketika membeku karena lubang-lubang yang ada di dalam tubuh mereka tiba-tiba mengucurkan darah dan mereka terjatuh ke tanah. Aura Deva tadi sudah merusak semua organ dalam di tubuh mereka. Deva tidak akan membiarkan mereka berdua melaporkan tentang hal itu. Melihat hari sudah mulai gelap, Deva memutuskan untuk langsung pergi mencari Warden agar menghindari masalah berkepanjangan. Saat dia tiba di tempat itu, Deva tercengang dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Meskipun kota Letta sangat tandus, namun villa yang ada di depannya terlihat terlalu mewah. Terdapat sebuah villa yang mencakup ratusan hektar area dan banyak villa yang dibangun di atasnya. Sedangkan di depan pintu masuk ada seekor patung singa dari batu yang memiliki tinggi seperti seorang manusia dan sekelompok orang yang berpatroli dengan sangat ketat. Saat ini di dalam manor kediaman keluarga Yosua, di sebuah ruang utama villa yang sangat mewah, ekspresi Warden terlihat sangat jelek. Dia mondar-mandir dan tidak bisa duduk dengan tenang. Entah kenapa sejak pulang dari Pulau Naga, Warden terus merasa takut. Dia takut Deva akan mencari masalah dengannya. Selama 2 hari terakhir, sudut matanya terus berkedut, dan dia tidak bisa tidur nyenyak. Kepala keluarga, sebaiknya kau beristirahat lebih awal. Bandara, stasiun kereta api, dan setiap persimpangan dijaga dengan ketat oleh orang-orang kita. Jika Deva datang, kita pasti akan mengetahuinya. Tidak banyak orang di kota Letta. Jika ada orang asing yang masuk akan ditemukan dengan mudah. Terutama Deva adalah seorang Great Grandmaster. Aura di tubuhnya pasti akan mudah dirasakan. Kepala pelayan keluarga Yosua membujuk Warden. Namun Warden mengernyitkan keningnya dan tidak pergi beristirahat. Dia berkata dengan raut wajah berat, "Paman Martino, aku merasa tidak tenang dalam hatiku. Apakah penjaga di luar sudah diatur?" "Kepala keluarga, jangan khawatir. Semuanya sudah diatur. Dan semua orang yang berpatroli memiliki kekuatan tingkat Great Grandmaster. Walau Deva datang, kita memiliki banyak orang dan tidak perlu takut padanya. Karena ini adalah rumah dari kepala keluarga." Paman Martino menghibur Warden. Warden yang mendengar hal itu baru merasa hatinya menjadi sedikit lega dan menguap. Paman Martino, kalau begitu aku akan tidur dulu. Kalau ada masalah segera panggil aku." "Baik." Paman Martino mengangguk. Warden kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sedangkan saat ini di pintu masuk manor keluarga Yosua, Deva sedang berjalan menuju pintu dengan tenang. "Siapa di situ?" 2 pengawal yang berjaga di depan pintu melihat hal ini dan segera menjadi waspada. Saat ini sudah malam dan tiba-tiba ada seseorang yang berjalan ke arah pintu. Kedua pengawal itu segera mempersiapkan diri untuk bertarung. Melihat 2 pengawal di depan pintu, Deva berkata dengan ringan, "Aku datang untuk mencari Warden." Kedua pengawal itu saling bertatapan, lalu salah satu di antara mereka bertanya, "Sudah larut malam. Untuk apa kau mencari kepala keluarga kami?" "Kepala keluarga kami sedang tidak menerima tamu saat ini. Sebaiknya kau pergi saja." "Membunuh orang tentu saja harus dilakukan di malam hari. Aku datang untuk membunuhnya." Deva menyeringai. Raut wajah kedua pengawal itu seketika berubah dan mengeluarkan senjata mereka. Melihat pisau di tangan kedua pengawal itu, Deva tersenyum sinis, lalu langsung berjalan menuju ke dalam kediaman. Sama sekali tidak mempedulikan 2 pengawal itu. 2 pengawal yang melihat hal ini menjadi marah dan menebaskan pisau mereka ke arah Deva. 2 suara yang nyaring terdengar. Tubuh Deva sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, 2 pisau yang ada di tangan kedua pengawal itu patah dan terbelah menjadi 2 bagian. Melihat hal ini, kedua pengawal itu seketika tercengang.
Aku datang untuk membunuh Warden. Kalau kalian tidak ingin mati, maka minggirlah. Deva tetap berjalan masuk ke dalam kediaman. Kedua pengawal yang melihat hal itu segera membuang pisau di tangan mereka dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Mereka juga menjadi pengawal di keluarga Yosua demi uang. Sekarang melihat Deva yang begitu hebat, mereka mana berani menetap dan mencari mati. Deva melenggang masuk ke dalam manor dan para pengawal yang sedang berpatroli di manor itu bergegas menghampiri dan mengepung Deva. Keributan itu membuat kepala pelayan, Paman Martino, juga berjalan keluar dari dalam rumah. Belasan orang mengepung Deva dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tingkat Great Grandmaster dengan aura yang sangat kuat. Paman Martino melirik Deva dan mengernyitkan keningnya. "Siapa kau? Kenapa menerobos masuk ke dalam manor kami di tengah malam?" "Sialan, kenapa kalian semua mengatakan hal yang sama?" Deva memaki. "Suruh Warden keluar, katakan padanya Deva datang untuk membuat perhitungan dengannya." Mendengar nama Deva, raut wajah Paman Martino berubah drastis. Dia tidak menyangka Deva yang begitu ditakuti oleh Warden sudah tiba. "Kepala keluarga kami sedang tidak berada di manor. Kau datang di waktu yang tidak tepat." Paman Martino berkata kepada Deva, "Ada atau tidak, bukan kau hakmu untuk memberitahuku. Aku mau mencarinya sendiri." Deva berkata lalu hendak berjalan masuk ke dalam villa untuk mencari. "Hentikan dia!" Paman Martino mengernyitkan keningnya. Belasan pengawal mengelilingi Deva dan langsung menyerang. Mereka adalah belasan orang yang memiliki kekuatan Great Grandmaster dan disewa dengan harga yang mahal. Walau Deva memiliki kekuatan yang hebat, belasan orang ini pasti dapat menghadapinya, bukan? Namun segera Paman Martino menjadi tercengang karena dia melihat belasan Great Grandmaster yang dia sewa dengan harga mahal tidak ada bedanya dengan semut di hadapan Deva. Dengan lambaian tangan Deva, belasan orang itu seketika terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangkit. Belasan ahli dengan kekuatan Great Grandmaster, tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 3 jurus di hadapan Deva. Semuanya jatuh ke tanah dan tidak bisa bangkit. Paman Martino berbalik dan hendak kabur, namun Deva langsung mengulurkan tangan dan mengangkatnya. "Di mana Warden?" Deva bertanya kepada kepala pelayan Paman Martino. Kepala keluarga, dia ada di dalam." Kepala pelayan Paman Martino menunjuk ke dalam villa dan berkata. Deva melirik villa dan melemparkan Paman Martino ke samping. Lalu kekuatan naga ilahi seketika mengelilingi telapak tangan kanannya dan sebuah cahaya keemasan mulai bersinar di atas tangan Deva. "Keluarlah!" Sambil mengambil nafas dalam-dalam, Deva berseru diikuti dengan ayunan telapak tangannya ke arah villa. Tamparan itu langsung meledakkan kekuatan seperti sebuah tornado yang meruntuhkan sebagian dari villa yang ada di hadapannya. Warden yang sedang tidur di kamarnya seketika terbangun saat mendengar suara reruntuhan itu. Sebagai seorang Great Grandmaster tingkat 8, Warden tentu saja tidak mungkin mati karena terkena reruntuhan. Namun, saat dia keluar dari dalam kamar, sekujur tubuhnya juga dipenuhi dengan debu dan terlihat menyedihkan. "Akhirnya kau bersedia keluar." Deva menatap Warden yang menyedihkan dengan dingin. Warden melihat ke arah para pengawal yang tergeletak di tanah dan menelan ludahnya. "Ternyata Tuan Deva ya, kau datang ke kota Leta juga tidak memberitahuku. Aku bisa menjemput Tuan Deva." "Warden, tidak perlu mendekatiku. Kau tahu apa tujuanku kemari." Deva tidak menyangka Warden begitu tidak tahu malu dan berusaha untuk mendekatinya. Tuan Deva, aku benar-benar tidak tahu. Kali ini kau datang dan melukai bawahanku, bahkan meruntuhkan rumahku. Ini membuatku sangat bingung sekarang." Warden berpura-pura berkata dengan sedih. "Bajingan. Masih mau berpura-pura denganku ya?" Deva marah dan melayangkan tinjunya ke arah Warden. Tinju itu mendarat tepat di tubuh Warden dan membuat Warden mundur beberapa langkah. Kalau bukan karena dia masih membutuhkan Warden untuk mendetoksifikasi racun di tubuh Eli, Deva pasti sudah membunuh Warden dengan tinju itu. "Tuan Deva, aku tidak berpura-pura. Aku tahu ada kesalahpahaman saat di Pulau Naga. Itu semua adalah perintah dari Robin."
Aku dan Tuan Deva tidak punya dendam sama sekali, bukan? Warden yang sudah ditinju masih mencoba berkata sambil tersenyum. Deva melihat sikap Warden dan sedikit kagum pada orang ini. Sebagai Raja Alhas, dia dapat menahan kekesalan seperti ini. Tidak punya dendam. Pacarku sedang tidak sadarkan diri saat ini. Saat kau meracuni kami, kenapa kau tidak mengatakan tidak punya dendam? Deva menatap Warden dengan dingin dan bertanya padanya.